Al-Quran diberi nama Al-Furqan karena dia Al-Fariq atau pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara kebenaran tauhidullah dengan kebatilan syirkum billah. Harus menjadi kesadaran para petugas dakwah bahwa dakwah itu punya musuh, punya lawan, dan jangan salah pilih, jangan salah dukung. Dari mana kita tahu pembedanya? Dari sini, dari Al-Furqan. Supaya kebenaran itu bisa berkembang, supaya bisa tumbuh, supaya orang-orang yang solih, orang yang baik itu bisa memberi manfaat yang banyak untuk kehidupan, maka dia harus bisa membedakan mana kawan dan mana lawan, sehingga kesucian itu tetap terjaga. Maka Allah memberikan sebuah gambaran dalam surat Al-Furqan ini dengan penjelasan yang sangat jelas bahwa Al-Quran adalah pembeda. Kita bisa belajar bahkan dari hanya sayap lalat. Dari situ kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika orang melihat sayap lalat, bagaimana sikapnya? Kekuasaan milik Allah seluruhnya. Allah yang menugaskan orang beriman untuk dakwah. Dakwah yang tidak bebas dari rintangan dan halangan. Karena sejak zaman Nabi dahulu selalu ada musuh dakwah. Ini tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Sehingga keberadaan musuh dakwah ini tidak perlu dibuat sedih dan resah. Sebagaimana iblis yang memusuhi Adam, para nabi pun menjadi musuh bagi para pendosa. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Lalu bagaimana ciri-ciri musuh dakwah itu? Supaya jelas melangkah dan jelas memisah mana kawan, mana lawan. Maka itu bisa terlihat dari sikapnya yang suka menista Al-Quran dan menyerang pribadi para petugas dakwah. Al-Quran diserang sebagai dongeng. Nabi Muhammad diserang sebagai orang biasa yang tak punya harta dan kuasa. Namun atas serangan mereka itu tidak perlu gentar dan takut. Karena pada hakikatnya mereka sedang menyerang dan memusuhi pencipta dan pemberi rezeki mereka sendiri. Lawanlah mereka dengan Al-Quran. Siapkan mental kesabaran, tawakal, dan selalu dekat dengan Allah. Karena nanti di yaumil akhir, mereka semua adalah penghuni neraka yang hina tidak berdaya. Kekerasan, ancaman, kesombongan yang mereka pertontonkan jangan mengubah sikap baik yang para petugas dakwah miliki. Sebagai hamba Allah, tetaplah berakhlak baik sehingga orang tidak menjauh dari dakwah. Opini lawan dengan opini, gagasan lawan dengan gagasan, ide lawan dengan ide, debat lawan dengan logika debat lagi. Al-Quran diberi nama Al-Furqan karena dia Al-Fariq atau pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara kebenaran tauhidullah dengan kebatilan syirkum billah. Harus menjadi kesadaran para petugas dakwah bahwa dakwah itu punya musuh, punya lawan, dan jangan salah pilih, jangan salah dukung. Dari mana kita tahu pembedanya? Dari sini, dari Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin termasuk dan manusia. Allah berfirman memuji dirinya sendiri yang maha mulia atas apa yang telah diturunkannya kepada Rasulnya yaitu Al-Quran yang mulia. Lafad tabaraka adalah wazan tafa'ala dari lafad al-barakah, yakni keberkahan yang tetap kokoh lagi kekal. Berkah mengesankan tambahan, limpahan, dan ketinggian. Kata Al-Quran disebutkan dengan nazzala yang menunjukkan makna turun secara berulang-ulang dengan ulangan yang banyak. Sedangkan kitab-kitab terdahulu disebutkan dengan anzala karena kitab-kitab terdahulu diturunkan sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, terpisah-pisah, dan terinci ayat demi ayat, hukum demi hukum, dan surat demi surat. Hal ini lebih berkesan dan lebih mendapat perhatian yang sangat dari orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya kelompok demi kelompok. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 33.
Karena itulah Allah menamakan Al-Quran dalam ayat ini dengan Al-Furqan. Sebab Al-Quran membedakan antara perkara yang hak dan yang batil, membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kekesatan, dan membedakan antara jalan menyimpang dan jalan yang lurus, serta membedakan antara yang halal dan yang haram. Sesungguhnya Nabi SAW dikhususkan oleh Allah untuk menerima kitab yang mufassal, mulia, menjelaskan, lagi muhkam, yaitu kitab yang dijadikan sebagai furqan yang besar. Tidak lain hal ini agar ia mengemban risalah secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang bernaung di bawah pohon-pohon yang hijau dan orang-orang yang hidup di padang Sahara, yakni semua bangsa. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu dari sabdanya yang mengatakan, Bu'istul ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada bangsa yang berkulit merah dan berkulit hitam. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158 hingga akhir ayat. Siapa yang mengutusnya? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yatahid waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Yang mengutusnya adalah Allah, yaitu yang berkuasa di langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya. Inilah tauhidullah. Jika ingin mengenal Allah, inilah Allah. Dalam udara yang kita hirup untuk bernapas terdapat oksigen yang kadarnya hanya 21%. Jika lebih sampai 50% saja, maka seluruh materi yang ada dapat terbakar dan akan terbakar. Jika kurang dari 10% saja, maka kehidupan akan lenyap dalam sekejap. Api tidak akan bisa menyala. Ini di antara kekuasaan Allah menentukan ukuran dalam ciptaan yang begitu sempurna. Atau kenapa nyamuk tidak membesar sehingga sebesar burung misalnya? Ulat tidak membesar sehingga sebesar ular misalnya. Itulah di antara ukuran yang Allah tentukan. Bayangkan jika nyamuk sebesar burung elang, habis manusia ini. Para peneliti dunia sudah menyampaikan betapa dahsyatnya keteraturan dalam alam semesta ini. Tetapi jangan aneh, kenyataannya ada saja orang yang tidak beriman kepada Allah. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kebodohan orang-orang musyrik. Karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang mengatur semua urusan. Segala sesuatu yang dikehendakinya pasti ada, dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan ada. Tetapi sekalipun demikian, orang-orang musyrik itu menyembah berhala-berhala di samping Allah. Padahal berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan sayap lalat pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak dapat menolak kemudorotan yang menimpa dirinya, tidak dapat pula menarik manfaat buat dirinya. Lalu mana mungkin mereka berkuasa atas para pengabdinya? Mereka tunduk kepada pemimpin, tokoh yang berupa manusia yang menyimpang dari hukum dan jalan Allah. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu tidak bisa menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan dari dalam kubur. Mereka tunduk kepada hukum selain hukum Allah. Inilah akidah kafir jahiliyah yang menyekutukan Allah dengan selainnya, baik berhala ataupun manusia yang dijadikan berhala yang disembah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.